Di negeri yang katanya menjunjung tinggi hukum ini, nyatanya rekening rakyat bisa dibekukan tanpa surat cinta, tanpa pemberitahuan, bahkan tanpa proses hukum yang layak. Tahu-tahu saldo tak bisa ditarik, uang tak bisa disentuh, dan pelakunya? Sebuah lembaga yang bukan penyidik, bukan jaksa, bukan hakim, tapi tetap berani bertindak seperti Tuhan atas uang rakyat. PPATK, kita bukan sedang melindungi penjahat keuangan. Tapi kalau rakyat yang kerja jujur, hasil keringatnya diendapkan di rekening, lalu diblokir hanya karena dianggap tidak aktif, tanpa proses hukum yang jelas, itu namanya bukan pemberantasan kejahatan. Itu pemiskinan legal atas nama prosedur. Pertanyaannya, di mana perlindungan hukum bagi nasabah? Payung Hukum dan Perlindungan Nasabah 1. Pasal 28H ayat 4 UUD 1945. Setiap orang berhak atas milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Ini konstitusi tertinggi. Milik pribadi tidak boleh dirampas tanpa proses hukum, termasuk rekening bank. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Perbankan, Pasal 128A. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pengguna rekening dan penyimpan dana. Pasal 40. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali untuk kepentingan perpajakan, penyidikan, peradilan, dan permintaan nasabah sendiri. Artinya, intervensi terhadap rekening nasabah hanya sah jika berdasarkan hukum dan dilakukan oleh pihak berwenang, bukan sekadar lembaga analisis seperti PPATK tanpa perintah hukum yang sah. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, Pasal 44 Ayat 1. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada pejabat atau pihak yang berwenang untuk melakukan pemblokiran sementara terhadap harta kekayaan milik setiap orang yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana. Yang bisa memblokir adalah penyidik, jaksa, atau hakim, bukan PPATK. Secara langsung, PPATK hanya menganalisis dan melaporkan. Lihat Pasal 39 Undang-Undang TPPU. 4. Peraturan OJK. Nomor 1 garis miring POJK titik nomor 7 garis miring 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Pasal 2 huruf B. Lembaga keuangan wajib memperlakukan konsumen secara adil dan setara. Pasal 4 ayat 1. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Jadi, jika rekening dibekukan tanpa pemberitahuan atau informasi tertulis, itu jelas melanggar hak konsumen perbankan. Kalau lembaga negara bisa seenaknya membekukan rekening rakyat tanpa prosedur, tanpa pemberitahuan, dan tanpa surat resmi dari aparat hukum, maka yang dibekukan bukan cuma uang, tapi juga kepercayaan publik terhadap hukum dan negara. Rakyat punya hak hukum. Rakyat punya dasar perlindungan. Dan kalau hak itu diinjak, gugatan perdata dan pidana adalah senjata yang sah untuk melawan kesewenang-wenangan. Negara hukum itu bukan negara akal-akalan. Kalau hukum hanya tajam ke rakyat kecil dan tumpul ke maling berdasi, maka yang layak dibekukan bukan rekening, tapi sistem hukumnya sendiri. Jika negara diam, rakyat harus bersuara. Jika hukum dilanggar atas nama prosedur, maka rakyat berhak melawan atas nama keadilan. Ikuti terus Harry Channel. Biar hidupmu bisa berkembang setiap hari.